Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersekutu bersama, kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, agar apa yang kita lakukan pada hari ini selalu berlandaskan atas firman Tuhan, sehingga kita dapat selalu dituntun dan dikuatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Sebelum kita memulai pembacaan dan juga perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, terima kasih atas napas hidup dan kesempatan baru di pagi ini. Sebelum kami memulai hari, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, menuntun setiap langkah dan menguatkan iman kami. Singkirkan segala gangguan dan kekhawatiran hati, agar kami sungguh-sungguh dapat berdiam di hadapan-Mu dan mendengar suara-Mu yang hidup dan penuh kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan menaati kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti biasa, bacaan kita akan diambil dari Puji dan Janji untuk hari ini, Kamis 7 Agustus. Bacaan pertama diambil dari Perjanjian Lama, Hagai 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bacaan kedua diambil dari Perjanjian Baru, Lukas 11 ayat 42. Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan." Demikian dua bacaan yang boleh saya bacakan pada pagi hari ini. Renungan kita diambil dari janji hidup, bila Tuhan bukan prioritas. Seringkali dalam kesibukan hidup sehari-hari, seperti misalnya membangun karir, mengurus keluarga, dan mengejar kenyamanan, membuat kita tidak sadar bahwa Tuhan mulai terpinggirkan dari prioritas utama hidup kita. Mungkin kita tetap melakukan rutinitas rohani, tetapi hati kita menjauh darinya. Dua ayat firman Tuhan hari ini menyoroti kondisi hati umat Tuhan yang sibuk secara lahiriah, tetapi mengabaikan inti dari penyembahan dan relasi dengan Tuhan. Dalam kitab Hagai 1 ayat 9, bangsa Israel telah kembali dari pembuangan. Mereka seharusnya bersyukur dan memulihkan rumah ibadah, namun mereka justru lebih memilih membangun rumah sendiri. Akibatnya Tuhan menghembuskannya. Tuhan menunjukkan bahwa hasil usaha mereka tidak memuaskan karena mereka mengabaikan Tuhan. Walau mereka bekerja keras, Tuhan tidak memberkati usaha itu karena mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Dalam ayat ini Tuhan menegur mereka dengan keras karena prioritas hidup mereka yang salah. Selanjutnya dalam Lukas 11 ayat 42, Yesus mengecam orang Farisi yang teliti dalam hukum agama, tetapi gagal menunjukkan kasih dan keadilan.
Mereka tampak suci di luar tetapi tidak mencerminkan hati Allah dalam kehidupannya. Orang Farisi dikenal sangat teliti dalam menjalankan hukum Taurat secara harfiah, termasuk memberikan persepuluhan dari tanaman-tanaman kecil seperti selasih dan inggu. Namun Yesus mengecam mereka karena mereka mengabaikan hal-hal yang lebih penting, yaitu keadilan dan kasih Allah. Dengan kata lain, mereka sibuk menjaga ritual keagamaan, tetapi gagal menerapkan nilai kasih dan keadilan dalam hidup sehari-hari mereka. Dari perenungan di atas, maka kita sedang diingatkan kembali bahwa kerohanian sejati bukan sekedar aktivitas lahiriah, tetapi lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan tidak anti pekerjaan rumah atau persepuluhan, tetapi Ia ingin agar segala hal kita lakukan dengan benar dan dengan hati yang benar. Bila Tuhan bukan prioritas dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan mungkin tampak baik dan benar secara lahiriah, namun tidak ada berkat Tuhan di dalamnya. Bukankah itu sia-sia? Oleh karena itu, mari kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup. Marilah membangun kehidupan iman sebagai bait Allah yang mengasihi Tuhan dan sesama dalam tindakan nyata untuk menyatakan kasih dan keadilan, bukan sekedar dalam ritual. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang baru di hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas keluarga kami, anak-anak kami, dan semua orang yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kami mohon berkatilah setiap langkah pekerjaan kami hari ini, agar segala yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu dan membawa kebaikan bagi sesama. Lindungilah keluarga kami dalam kasih-Mu yang sempurna. Jauhkanlah mereka dari bahaya, sakit penyakit, dan segala tipu daya yang menyesatkan. Teguhkanlah hati kami untuk mendidik anak-anak dalam kebenaran dan kasih akan Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tebarkanlah damai-Mu di antara negara dan ras yang berbeda-beda. Lunakkanlah hati yang keras, lenyapkan kebencian, dan padamkan segala bentuk permusuhan. Jauhkanlah umat manusia dari penyalahgunaan kuasa dan ketidakadilan. Pimpinlah para pemimpin dan pemerintah agar mereka memerintah dengan takut akan Engkau, dengan kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Kami juga berdoa untuk hukum dan keadilan di seluruh dunia. Tegakkanlah kesetiaan dan kebenaran di tengah masyarakat, agar setiap orang hidup dengan hormat, damai, dan saling menghargai. Berkatilah makanan kami setiap hari dan semua yang bekerja untuk menyediakannya. Jadikanlah pekerjaan tangan kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Biarlah usaha kami memperkuat perdamaian dan keamanan dalam kehidupan bersama. Dan di atas segalanya, tanamkan dalam hati kami keyakinan yang teguh bahwa Engkaulah pemelihara bumi ini, sumber segala kehidupan dan harapan dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hari ini sepenuhnya kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.